Terima kasih pemirsa, inovasi untuk negeri persembahan LPPM UNS. Saya masih bersama dengan Prof. Nandaria yang fokus sekali dengan yang namanya buah salak. Nah, yang namanya riset, eksperimen, ataupun juga bentuk-bentuk pengujian dan lain sebagainya melibatkan beberapa orang, termasuk mungkin dari petani Bu ya selama ini. Betul. Sejauh ini petani di mana Bu yang mungkin terlibat dengan Ibu? Ya, yang pertama itu salak Pondoh Sleman, yang sekarang ini sudah masuk pada tahapan mereka berbudidaya salak organik. Nah, tetapi saya melibatkan petani di sana ini dalam kerangka untuk menghasilkan salak tanpa biji, sehingga nanti karena di sana fokusnya untuk ekspor. Nah, ini makanya saya arahkan agar harapan saya itu bisa terpenuhi, itu untuk menghasilkan salak yang tanpa biji, yang harapan saya nanti akan bisa diekspor. Itu yang pertama. Terus dulu waktu ada erupsi Merapi tahun 2010, itu bantuan saya ya dengan teman-teman lah, bukan saya sendiri, itu dalam kerangka recovery pasca erupsi itu dengan memberikan bantuan-bantuan di dalam lahan salak mereka itu kan rusak semua. Nah, ini sementara kita bantu dengan budidaya sayur-sayuran waktu itu. Tapi juga selain itu juga merecovery tanaman salaknya, yang utama kan itu. Terus yang lainnya adalah dengan petani Jatiyoso. Sebenarnya mereka sama sekali nggak mengenal salak, karena itu daerahnya itu berketinggian sekitar 1000 meter, bahkan yang saya datangin itu ketinggiannya sekitar 1200 itu meter. Itu lahan yang ideal untuk sebenarnya tidak ideal sama sekali, tetapi maksud saya, ide saya adalah dengan banyaknya peristiwa longsor, terutama yang melibatkan daerah-daerah Jatiyoso, itu pikiran saya barangkali ini bisa salah satunya dengan menanam salak, karena alasannya saya itu pohon salak itu dia punya karakteristik perakarannya lumayan dalam, luas, kemudian ini kanopinya juga lebar. Setelah dia tumbuh dewasa itu kanopinya lebar, itu bisa paling tidak menghalangi penetrasi air yang langsung ke tanah, karena ini daerah di situ kan miring sekali, sehingga kalau ini curahan hujan itu langsung diterima tanah akan menyebabkan erosi langsung dan memicu longsor. Nah, itu harapan saya dengan di situ ada pohon-pohon salak itu bisa mengurangi kerawanan dari longsor. Tapi ini sudah hampir 5 tahun ini, malah justru yang didapatkan adalah buahnya bagus. Buahnya berbuah bagus, dan petani itu senang sekali karena bisa menikmati hasil buahnya itu, selain untuk dikonsumsi sendiri juga bisa menjual. Nah, karena itu saya ingin juga ini kalau bisa nanti diperluas. Permintaan yang belum saya penuhi itu petani-petani saya dalam mereka ada kelompok-kelompok tani itu. Sampai sekarang ini belum saya penuhi, itu mereka minta bibit-bibit itu. Hanya saya sudah memberikan penyuluhan dari pohon itu sendiri, sebenarnya bisa dibuat untuk bibit. Jadi umur 2 tahun setelah dia tumbuh, sebelum dia keluar buahnya pada umur 3 tahun atau 4 tahun itu sudah bisa diambil tunasnya, karena dia merumpun. Jadi begitu ini kita tanam, kalau ini kan baru sekitar 3 bulan yang lalu, ini nanti umur setahun sudah mulai muncul tunas-tunas di samping-sampingnya, akan membuat rumpun-rumpun baru, dan ini malah justru dibutuhkan untuk diambil. Sebab kalau tidak nanti hanya tumbuh rumpun-rumpun, buahnya nggak akan nggak optimal. Buahnya sedikit. Nah, yang di sana ini sudah berhasil, mereka sudah bisa menghasilkan buah, juga bibit-bibitnya sudah mulai tersebar. Nah, ini mungkin juga akhir tahun ini saya akan tengok sana lagi, mungkin perkembangannya seperti apa, mungkin juga butuh bantuan. Selama ini juga pupuk dan ini bagaimana budidaya yang benar, dan mungkin nanti arah ke pasca panen juga kita masih dampingi. Pasca panen itu. Betul. Jadi ini dua-duanya, artinya dari sisi konservasi saya mudah-mudahan nanti dapat. Yang jelas sekarang ini sudah menikmati adalah buahnya dan bibitnya.
ini untuk daerah Jatiyoso sana. Berarti memang buka lahan baru istilahnya babatala seorang Jawa bilang gitu kalau di sana. Iya, karena tapi Salak kan baru. Ya, gitu, Bu. betul untuk daerah sana memang jadi suatu yang baru. Meskipun saya lihat kalau daerah Tawangmangu itu sudah ada yang nanam salak, itu yang Lebak itu punyanya Pak Katno itu namanya Salak Lawu. Tapi ketinggian wilayahnya masih kalah tinggi dengan daerah bawah, ya? Jatiyoso. Iya. Salak apa Bu yang sudah di sampai Pak Katno itu namanya Salak Lawu. Tetapi sesungguhnya adalah aslinya ada dari salak pondok yang beradaptasi di sana di Tawangmangu. Rasanya masih sama, masih pondok, iya. Masih pondok, ya? Iya, dari molekulernya juga saya lihat DNA-nya masih sekuennya masih sama. Iya. Okay. Iya, tipikal DNA-nya masih sama. Masih sama di sana. Iya. Ya. Keterlibatan petani ini juga terus didampingi Bu ya. Iya, Kalau misalkan dari awal ini petani dari awal yang biasa tanam padi atau mungkin daerah ketinggian mungkin lebih ke bersifat sayuran ya mungkin ya. Iya. Ada kendala atau kesulitan semacam apa itu Prof? Kalau sebenarnya kalau yang saya lihat yang di ini terutama ya yang saya amati di Jatiyoso itu responnya bagus sekali karena mereka melihat hasil yang sudah ada itu lalu menjadi tertarik, menjadi semacam daya tarik untuk teman-temannya untuk bisa. Dan itu saya pilih bukan lahan utama, Mas. Jadi lahan-lahan yang lahan tidur ataupun lahan-lahan yang memang tidak ditanami sehingga ini tidak mengganggu produksi utama mereka. Kan produksi utama mereka kan sayur-sayuran, kemudian ketela, kemudian ada juga cipang dan sayur-sayuran yang pokok yang merupakan pemasok utama ke pasar-pasar itu kan dari sana. Tapi ini saya inginnya supaya ini bersebelahan, tidak mengganggu, tidak saling mengganggu antara tanaman pokok mereka dengan usaha untuk konservasi itu. Untuk mengalih biasanya apa mereka kemudian ada perasaan sanksi begitu karena faktor ketinggian? Oh iya, pertama kan bukan mereka saja, saya sendiri juga agak khawatir jangan-jangan apa yang saya ingin itu nggak akan tercapai. Ternyata insya Allah malah dua-duanya. Mudah-mudahan yang konservasinya ini yang juga akan tercapai lah. Saya sebentar ini belum mendengar ya, mudah-mudahan memang nggak ada lah yang namanya nanti longsor di sana itu. Kalau Jatiyoso mungkin di tempat lain dengan ketinggian yang sama, sebenarnya untuk lahan ideal bagi salak, ini faktor apa yang perlu diperhatikan? Untuk salak sebenarnya faktor air, kemudian faktor drainase. Jadi dia suka daerah yang ada drainasenya bagus, kemudian tanahnya subur tanahnya subur, tetapi subur itu kan bisa dibuat. Kita bisa dengan membuat pemupukan. Nah, kalau masalah drainase kan memang kita harus membuat juga semacam kayak ini model lereng-lereng itu, yang sistem terap-terap itu. Untuk daerah sana, untuk daerah Jatiyoso. Kalau yang di Sleman kan memang sudah ideal, sudah tanahnya subur, itu dari lava Merapi dan airnya juga bagus, jadi nggak ada masalah untuk daerah-daerah tertentu. Tetapi juga sekarang sudah berkembang ini salak, terutama salak pondok ini sudah sampai ke Kalimantan, ke Sumatera. Mereka sudah juga menghasilkan salak pondok made in Sleman. Iya. Sejauh ini kalau kita melihat petani di Sleman punya pondok begitu, kemudian brandnya brand marknya diekspor ke luar negeri, sudah ada peringatan, artinya yang namanya keanekaragaman hayati tadi Bu. Berarti memang harus dikondisikan begitu ekspornya. Apa yang menjadi advice atau semacam nasihat dari Ibu kepada para eksportir di sana, Bu? Saya kira pertama kan kontinuitas produksi itu harus dijaga, karena konsumen itu melihatnya
kalau minta sekian harus dipenuhi. Betul. Itu jadi harus ada kontinuitas. Yang kedua adalah masalah mutu. Nah, konsumen sekarang Harus menghendaki ya satu kestabilan produksi, yang kedua kan mutu. Mutu itu meliputi tadi kalau yang dinamakan salak organik, sekarang ini trennya adalah salak organik. Mereka udah nggak mau lagi salak yang dipupuk dengan pupukan organik. Nah, di Sleman ini rupanya sudah memenuhi syarat seperti itu. Kemudian kualitas bentuknya pun juga mereka minta yang seperti itu. Jadi arahnya adalah kepada peningkatan produksi supaya tetap kontinu. Juga masalah mutu harus lebih ditingkatkan lagi. Ini kan memang perlu kerjasama antara Pemda terutama mungkin ya yang paling dekat dengan wilayahnya itu, tapi juga bisa kan kerjasama dengan ya kita institusi, barangkali mungkin akan bisa lebih bagus lah kalau kita bisa kerjasama. Ini yang saya lihat sudah berjalan baik adalah Sleman. Sleman ya. Nah, ini di daerah lain juga mulai berkembang itu di Banjarnegara, kemudian juga ada lagi yang di daerah Bali juga sudah ini, iya sudah mulai, tetapi masih kalah dengan Sleman. Lumajang ini juga kemarin saya putar-putar ke sana juga saya lihat itu salak pondoh di Lumajang. Jombang itu saya itu ketemu dengan Pak Lurahnya, kebetulan beliau juga suka sekali mengoleksi salak itu. Saya diberi ini Bu salak apel, ini Bu salak nangka, lalu satu lagi ini Bu salak nanas. Lalu ketiga-tiganya saya bawa, saya lihat kadar gulanya, kadar asamnya, kadar taninya sama, tetapi aroma yang tidak sama. Itu dia mengatakan salak apel karena aroma seperti apel, salak nangka karena aroma seperti nangka, seperti itu. Bisa seperti itu ya. Ya, itu kan kembali lagi pada ragam tadi. Dan itu dia nanamnya juga dipisah-pisah. Ini loh Bu, saya diajak yang di khusus salak nangka tadi, terus kebun pojok sana ini salak apel tadi itu. Ya, semuanya saya koleksi. Ya itulah luar biasa. Ya, baik. Memang harus ada sinergi ya, Ibu, institusi, petani dan juga pemerintah setempat. Ya, ini penting sekali. Baik, Prof. Kita akan segera kembali lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Inovasi untuk Negeri, persembahan LPPM UNS.